Buat Anda penggemar skutik, terutama yang skutik besar dengan kapasitas di atas 200 cc, ini ada pendatang baru dari Cina, namanya QJ Motor, dan ini adalah tipe Ford 250, harganya 50 juta. Nggak nyampe sih, 50 juta masih kembali 10.000 rupiah. Kita akan bahas motor ini, seperti apa karakternya. Yang pasti, kalau Anda tahu Yamaha X-Max sama Honda Forza 250, mungkin ini adalah salah satu pesaingnya ya. Selain ada Kymco juga, Downtown 250. Yang menarik adalah posisi di tengah sini, dia decknya rata. Itu adalah salah satu karakternya, entah itu kelebihan atau kekurangan, nanti kita akan bahas seperti apa. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Kita akan bahas Ford 250 ini. Ya, melihat desainnya sih cukup segar ya, karena dia punya desain yang khas skutik, gaya-gaya Maxi 250 cc. Yang saya bilang tadi, bedanya hanya dia nggak punya bagian tengahnya itu, nggak punya tangki di bagian tengah sehingga decknya bisa rata. Dia cukup unik ya sebenarnya ya. Motor ini di bawah 50 juta harganya, dengan desain yang kekinian banget, semua lampunya sudah LED. Coba kita lihat, dia punya ada DRL di atasnya sini, dan sebenarnya lampunya di depan sini ya. Itu nggak bisa kita nyalain karena harus nyala mesinnya, sedangkan di pameran nggak boleh nyala. Lampunya, sennya di kiri dan kanan di bawah sini, dan semua pencahayaannya LED, baik di depan maupun di belakang itu juga sudah LED semua. Dan dia rata-rata ya, dia punya standar keamanan khas Eropa, karena memang dia punya pasar selain di Cina. Dia juga membawa brand QJ ini itu keluar di seluruh dunia, itu namanya QJ Motor, dan mereka juga hadir di Eropa. Sehingga kalau kita lihat di sini ada mata kucing, itu adalah standar keamanan untuk motor. Di samping yaitu ada mata kucingnya. Dan sepertinya pasar Indonesia ini cukup menarik buat mereka ya. Nah, kita lihat di atas ini ada windshield, dan windshield ini berpotensi untuk diganti yang lebih tinggi dan bisa buat banyak sekali aksesori di atas ini yang bisa dipasang. Misalnya nih ada yang sudah dipasang semacam GPS untuk motor ya, jadi bisa bikin bracket di depan sini, bisa ganti windshield lebih tinggi, sehingga buat jalan jauh pun pasti bisa lebih nyaman dan aman karena bisa pasang GPS. Memang harus tambah ya, karena fiturnya belum ada fitur GPS di sini. Ya, harganya murah bagaimana ya. Lalu di sini dia punya deck yang cukup rata. Kalau kita lihat di sini, dia tidak seperti Yamaha X-Max atau Honda Forza atau Kymco Downtown yang punya tangki di tengah sini. Dia punya deck yang rata, dan tangkinya sebenarnya ada di bawah sini. Jadi kalau kita lihat di bagian tengah sini, bodinya bisa terbuka. Dan ini adalah tangki bensinnya. Itu diisi dari sini. Tangkinya sekitar 8,5 liter. Cukup lah ya buat jalan-jalan, buat berjelajah. Dan lihat ada beberapa kompartemen di sini. Kalau kita lihat ya, di sini ada kompartemen di atas ini. Tapi di sini tidak ada charger buat handphone. Nah, charger buat handphonenya ada di sini nih. Nah, dia ada soket USB di sini yang bisa buat ngecas gadget Anda. Lalu dia kuncinya sebenarnya sudah saya kantongin dari tadi. Ini kuncinya adalah kunci keyless, jadi cukup dipencet-pencet aja. Ini dia knopnya juga tinggal ditekan saja. Jadi kalau kita matikan, coba ya, kita kunci, dia otomatis juga sistemnya terkunci. Kalau kita hidupkan ini, baru dia sistemnya hidup dan bisa diputar. Lalu kita lihat speedometernya. Nah, ini speedometernya kalau dihidupkan seperti ini, dia LCD ya, tapi ya dia sudah ada patternnya di sini, walaupun warna-warni sebenarnya ya. Tapi informasinya cukup lengkap.
dia ada kilometer di sini ya, terus di sini ada tachometer sebenarnya di sini, lalu ada jam, terus ada beberapa indikator di sini. Dia sudah ada traction control dan sudah ada ABS 2 channel, lalu ada ini fuel meter, dan fuel meternya ini udah keisi bensin sebenarnya ya. Jadi motor ini nanti akan dibuat test ride di belakang, tapi saat ini belum bisa test ride karena hanya beberapa hari lagi baru bisa test ride. Di sini ada temperatur mesin, dan ini odometer sudah jalan sekitar 716 km. Jadi motor ini kayaknya emang motor yang dipakai buat jalan-jalan ya sebenarnya ya. Lalu ada trip A, trip B. Oh, sudah 4.000 malah itu, jadi trip A itu. Sudah jalan 4.000 km dan tidak ada info mengenai konsumsi bahan bakar. Untuk mengganti odometer ada di sini, dia tombolnya bisa dicelek di sini. Terus ada beberapa tombol lain ya seperti biasa ya, ada sen, ada klakson, lalu ada tombol lampu jauh, lampu dekat, dimnya seperti motorsport di depan sini. Dan di sebelah kanan ada tombol TCS, ini traction controlnya, lalu ada hazard, dan ini adalah kill switch-nya begitu berikut dengan tombol starter. Nah, lalu beralih ke belakang, kita lihat bagasinya sebesar apa. Sebelum buka bagasi, ini ada pengait barang buat membawa barang di bawah sini. Lalu buka bagasi dari sini, dan kita lihat bagasi. Oh, dia sudah ada ini nih, semacam teleskopik, jadi dia otomatis menahan supaya tetap di atas. Bagasinya lumayan luas, di sini bisa muat 1 helm half face, tapi di bagian depan ternyata nggak dalam-dalam amat ya. Ini masih bisa buat naruh jas hujan lah ya di sini ya. Dan dia sudah ada lampunya di sini nih, lampu buat penerangan pada saat malam. Ini tampilan belakangnya, dia lampunya LED semua ya, baik lampu belakang maupun lampu sennya. Kalau di rem seperti ini, jadi lampu belakangnya terpisah atas dan bawah. Dan kita lihat di bagian bawah ini mesinnya cukup bulky, baik di bagian CVT maupun knalpot besarnya. Walaupun kalau lihat ke bawah, di sini kelihatan agak kopong ya kalau dari belakang ya. Jadi sayangnya di sini nggak ada, kalau di sini kelihatan tertutup dari cover saringan udara, tapi kalau di sebelah kanan sini dia kelihatan agak kopong di bagian bawah sini, nggak ada tutupnya nih. Jadi kelihatan kabel-kabel dan segala macam di dalamnya. Bagaimana dengan mesinnya? Dia punya mesin yang mirip-mirip sebenarnya dengan rata-rata skuter Matic 250 cc. Mesinnya 1 silinder 250 cc dengan tenaga sekitar 17 daya kuda dan torsi 25 Nm. Dia menggerakkan roda belakang dengan CVT dan dipadu dengan suspensi shockbreaker ganda di kiri dan di kanan. Yang kelihatannya di sini dia nggak punya setelan ya shockbreakernya ya. Jadi shockbreakernya fix gitu aja. Bannya yang cukup besar. Di depan bannya 120, di belakang bannya 150 lebarnya. Jadi secara tampilan motor ini kekar ya, dan gemuk gitu loh. Makin penasaran sebenarnya gimana rasanya motor ini kalau dibawa ke jalan raya. Lalu di sini Anda mendapatkan footstep untuk memonceng di samping sini. Membukanya cukup tendang sini untuk membuka footstepnya, ditendang lagi buat balik, dan Anda mendapatkan behel yang cukup besar di sini. Yang harusnya sih gampang sekali untuk mengganti behel ini menjadi bracket box di belakang supaya bisa bawa barang lebih banyak lagi. Yang menarik lagi adalah dia dikasih kaliper 3 piston di depan, dan di belakang kalipernya 2 piston. Sama-sama pakai cakram, dan cakramnya sudah wavy. Jadi harusnya cakram ini pengeremannya cukup maksimal, apalagi banyak sekali cross drill di sini sehingga pendinginannya harusnya jauh lebih baik. Apalagi dia sudah dual channel ABS. Jadi teknologinya secara untuk teknologi untuk berkendara oke lah ya. Ini kalau kita lihat bagaimana yang sudah dimodifikasi, sedikit kita lihat intip ya. Ternyata dia nggak usah ganti behel karena di belakang sini dia bisa menyediakan beberapa lubang baut untuk bracket box, dan ini sudah dikasih box siap di sini. Sepertinya memang sudah ada bracket untuk motor dari QJ Motor Ford 250 ini. Jadi tinggal pasang aja. Terus dia sudah bisa dipasang shockbreaker Öhlins dan ada knalpot Leo Vinci. Sementara di depan ya rata-rata modifikasi teman-teman anak-anak skuter ya. Rata-rata bisa ganti ini ya, gas spontan domino atau
Mau pakai kaliper Brembo di atas, oke kan. Dan ini tadi, Anda bisa pasang semacam GPS. Dan ini bisa terintegrasi harusnya ya dengan semacam dashcam depan dan belakang. Jadi itu tadi tambahan pilihan buat Anda yang suka jalan-jalan, mungkin lebih jauh ya, nggak cuman seputar Jakarta doang, butuh motor touring tapi skuter. Dan kalau Anda nyari skuter Matic 250 cc yang decknya rata, ya inilah motornya, QJ motor Ford 250. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider, like video ini, komen video ini. Siapa tahu teman-teman Anda butuh video mengenai skuter Matic 250 cc, ya bisa bagikan, klik tombol share di bawah dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com, dan Anda bisa download di bawah ini adalah aplikasi untuk berita terbaru dari autorider.com yang Anda bisa unduh di Play Store. Untuk iOS, sabar ya, kami sedang diskusi dengan iOS untuk bisa Anda juga yang punya Apple bisa download juga di device Anda. Follow kami di sosial media semua, Instagram, Reels, maupun TikTok, maupun X kami ada di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!